Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatara Selarasti dengan nomor NIM 19059154. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen risiko, yaitu tentang fungsi, tujuan, manfaat, dan tahapannya. Baik, kita lanjut. Nah, ini pokok pembahasan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama mengenai fungsi manajemen risiko, yang kedua adalah tujuan manajemen risiko, yang ketiga manfaat manajemen risiko, dan yang keempat tahapan dari manajemen risiko. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fungsi manajemen risiko. Nah, jadi ada 3 fungsi pokok manajemen risiko, yaitu yang pertama menemukan kerugian potensial. Yang kedua mengevaluasi kerugian potensial, dan yang ketiga menentukan teknik penanggulangan kerugian. Nah, jadi untuk yang pertama tentang menemukan kerugian potensial, itu maksudnya adalah berupaya untuk mengidentifikasi seluruh risiko murni yang akan dihadapi oleh perusahaan. Misalnya kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan, kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggu operasi perusahaan. Terus yang ketiga, kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain. Terus yang keempat, kerugian-kerugian yang timbul dari seperti penipuan, tindakan kriminal, ketidakjujuran karyawan. Terus misalnya ada lagi kerugian-kerugian yang timbul akibat karyawan kunci yang meninggal dunia, sakit, ataupun cacat. Baik, kemudian yang kedua, fungsi manajemen risiko itu adalah mengevaluasi kerugian potensial. Jadi maksudnya adalah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi evaluasi dan penilaian yang dilakukan itu meliputi 2 hal. Nah, yang pertama mengenai besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian itu. Maksudnya itu adalah memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama suatu periode tertentu. Yang kedua adalah besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian. Artinya menilai besarnya kerugian yang diderita yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi finansial perusahaan. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu menentukan teknik penanggulangan kerugian. Nah, jadi pada pokoknya ada 4 cara yang dapat dipakai untuk menanggulangi risiko, yaitu mengurangi kesempatan terjadinya kerugian. Ini tekniknya gitu ya. Yang pertama mengurangi kesempatan terjadinya kerugian, kemudian meretensi, lalu mengasuransikan, dan menghindari kerugian tadi. Nah, di mana tugas manajer risiko di sini adalah memilih salah satu cara yang paling tepat untuk menanggulangi suatu risiko, atau memilih suatu kombinasi. Jadi dari yang 4 tadi boleh dipilih salah satu atau dikombinasikan gitu untuk menanggulangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang tujuan manajemen risiko. Nah, jadi tujuan manajemen risiko di sini ada 2, yaitu sebelum terjadinya peril. Peril itu semacam peristiwa yang menimbulkan kerugian. Lalu yang kedua, tujuannya setelah terjadinya peril. Ya, sesuai dengan seperti yang saya buatkan di PowerPoint. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu sebelum terjadinya peril. Yang pertama tujuannya adalah hal-hal yang bersifat ekonomis. Misalnya upaya untuk penanggulangan kerugian melalui analisis keuangan terhadap biaya program keselamatan, besarnya premi asuransi, maupun biaya dari bermacam-macam teknik penanggulangan risiko. Lalu yang kedua, hal-hal yang bersifat non-ekonomis, nah yaitu upaya untuk mengurangi kecemasan. Sebab adanya kemungkinan terjadinya peril tentu akan menimbulkan kecemasan atau ketakutan yang teramat sangat gitu, sehingga dengan adanya upaya penanggulangan risiko maka kondisi ini dapat diatasi. Baiklah, kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kewajiban dari pihak luar perusahaan.
seperti memasang atau memakai alat-alat keselamatan kerja tertentu di tempat kerja atau pada waktu untuk menghindari kecelakaan kerja, misalnya pemasangan rambu-rambu, lalu pemakaian alat pengaman untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Lalu yang selanjutnya seperti mengasuransikan aktiva yang digunakan sebagai agunan yang dilakukan oleh debitur untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kreditor. Oke, kita lanjut. Tujuan manajemen risiko bagian yang kedua adalah setelah terjadinya peril. Jadi ada 4, sebenarnya sih ada 5, cuman yang saya tuliskan di sini hanya 4 saja. Jadi yang pertama adalah untuk menyelamatkan operasi perusahaan. Nah, jadi artinya manajer risiko harus mengupayakan nih pencarian strategi bagaimana agar kegiatan tetap berjalan setelah perusahaan terkena peril atau terkena musibah. Jadi harus berpikir cerdas lah gitu untuk menyelamatkan operasi perusahaan. Tentu harus memanajemen risiko itu dengan baik. Kemudian yang kedua, mencari upaya-upaya agar operasi tetap berlanjut sesudah perusahaan terkena peril. Jadi apalagi yang perusahaan-perusahaan bergerak di bidang pelayanan masyarakat seperti bank gitu. Jadi harus cepat gitu upaya manajemen risiko dilakukan dengan sebaik mungkin agar operasi perusahaan bisa segera dilanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir meskipun tidak sepenuhnya. Jadi minimal untuk biaya variabelnya terpenuhi lah gitu, atau bisalah menutupi biaya variabel perusahaan walaupun tidak seperti pendapatan yang biasa. Lalu yang keempat, berupaya tetap dalam melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Sebenarnya setelah satu lagi, yaitu mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, teman-teman. Nah, yaitu mengenai manfaat manajemen risiko. Jadi ada terbagi 3. Jadi manajemen risiko itu tidak hanya untuk perusahaan saja, tapi bisa diberlakukan untuk keluarga dan lingkungan masyarakat. Baiklah, yang pertama, manfaat manajemen risiko bagi perusahaan, yaitu memberi gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan operasi perusahaan. Meskipun hal ini secara ekonomis tidak meningkatkan keuntungan perusahaan, tapi hal ini merupakan kritik bagi pengelolaan perusahaan sehingga akan sangat bermanfaat bagi perbaikan pengelolaan usaha di masa mendatang. Lalu yang kedua adalah dapat meningkatkan profit perusahaan. Karena adanya pengurangan biaya melalui upaya pencegahan gitu. Jadi kalau ada perusahaan telah melakukan manajemen risiko dengan baik, tentu akan ada hal-hal yang kemungkinan misalnya peril itu bisa terjadi, tapi karena sudah di manajemen dengan baik maka akhirnya tidak terjadi gitu. Ataupun kalau misalnya terjadi, perusahaan tidak mendapatkan kerugian yang terlalu besar karena sudah di manajemen dari awal. Lalu yang ketiga, ketenangan hati yang dihasilkan oleh cara manajemen risiko murni yang baik. Jadi ketenangan hati di sini maksudnya adalah dapat membuat atau memperbaiki kesehatan mental dan fisik pimpinan, pengurus, maupun pemilik perusahaan. Selanjutnya, yang keempat adalah dapat membantu kepentingan pihak lain. Antara lain, pihak lain di sini maksudnya adalah karyawan perusahaan. Kemudian, mereka dapat menunjukkan wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, sehingga perusahaan akan mendapatkan simpati dari masyarakat. Baiklah, kita lanjut untuk manfaat manajemen risiko bagi keluarga. Yang pertama, manajemen risiko itu dapat melindungi keluarga dari kerugian yang parah. Lalu yang kedua, melindungi anggaran perlindungan risiko melalui asuransi. Terus yang ketiga, jika keluarga sudah terlindungi, maka yang mungkin kepala keluarga itu dapat bisa fokus pada karirnya, pengembangan karir. Dan selanjutnya yang keempat, meringankan keluarganya dari tekanan mental akibat adanya risiko. Jadi jika manajemen risiko di suatu keluarga itu sudah dikelola dengan baik, maka keluarganya tentu tidak akan mengalami tekanan mental yang begitu berat, akan memikirkan risiko atau ketidakpastian.
Oke, kita lanjut ke manfaat manajemen risiko bagi masyarakat. Yang pertama, menghindarkan masyarakat di sekitar perusahaan terhadap huru-hara akibat pemogokan buruh. Jadi kan misalnya nih ada perusahaan, lalu kan di sekitar perusahaan itu ada masyarakat. Misalnya perusahaan tidak manajemen risiko dengan baik, misal lalu para buruhnya itu tidak terima dengan kerugian yang mungkin berdampak gitu pada diri mereka, lalu mereka mengadakan semacam pemogokan buruh dan terjadi huru-hara, jadi akan meresahkan masyarakat lah gitu. Jadi kalau misalnya manajemen risikonya sudah baik, tentu masyarakat pun akan terlindungi dari tindakan yang seperti itu. Lalu yang kedua, pengelolaan limbah yang baik dapat menghindari pencemaran lingkungan, sehingga kesehatan dan kenyamanan masyarakat terjaga dengan baik. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi semacam mungkin yang nanti ujung-ujungnya menghasilkan limbah yang berbahaya, yaitu risikonya menghasilkan limbah gitu kan. Jadi limbah itu harus dikelola dengan baik agar masyarakat di sekitar perusahaan itu tidak terganggu kesehatannya gitu ataupun kenyamanannya. Baiklah, teman-teman, kita lanjut materi berikutnya, yaitu mengenai tahapan manajemen risiko. Nah, jadi di sini ada 6 tahap di buku yang saya pedomani dalam membuat PPT ini, yaitu tahap pertama adalah menentukan tujuan pengelolaan risiko. Jadi kita tentukan terlebih dahulu tujuan pengelolaan risiko kita ini apa. Contohnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang biasanya melakukan kegiatan kredit atau meminjamkan modal, minjamkan uang gitu kepada orang lain, maka tujuan manajemen risiko di sini adalah untuk menciptakan sistem peminjaman uang yang baik. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian tahap yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya peril. Nah, jadi karena dia perusahaan tadi itu bergerak di bidang peminjaman uang, tentu kemungkinan terjadinya peril itu bisa saja nasabahnya menghilang atau tidak mau bertanggung jawab gitu kan, tidak mau mengembalikan uang yang telah dia pinjam dan sebagainya. Nah, lanjut ke tahap 3, yaitu mengukur besarnya kerugian potensial. Jadi perusahaan perlu tahu berapa sih besarnya kerugian potensial gitu. Kalau misalnya nasabah tuh ternyata banyak yang curang, yang menghilang, tidak membayar hutangnya, gimana sih seberapa besar kerugian yang bakal nanti dialami perusahaan. Biasanya akan besar gitu ya. Nah, kemudian tahap 4, yaitu mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dengan sudah diketahui kemungkinan terjadinya perilnya apa, sudah diukur juga besarnya kerugian potensialnya itu seberapa besar gitu. Tentu perusahaan harus mencari cara nih untuk menyelesaikan masalahnya. Contohnya dengan membuat peraturan atau regulasi sistem peminjaman uang yang ketat, yang dapat mendisiplinkan si nasabah, lalu bisa dengan surat pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum gitu. Lanjut ke tahap 5, yaitu melaksanakan keputusan yang telah diambil. Jadi kan setelah regulasi ataupun aturan-aturan dibuat, maka itu kan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, kalau misalnya sudah sepakat, berarti kan dan harus sepakat karena memang itu tujuan aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Jadi jika si nasabah nggak mau mengikuti regulasinya, ya berarti tidak bisa dipercaya. Maksudnya itu agak berbahaya kalau misalnya masih dilanjutkan. Dan jika sudah fix sepakat, berarti keputusan itu harus dilaksanakan. Misalnya dalam peminjaman uang itu si nasabah
berapa bulan gitu pengembaliannya nanti. Misalnya kalau dia minjam 100 juta, maka dalam 6 bulan harus lunas dibayar, contohnya seperti itu. Kemudian lanjut ke tahap 6. Setelah dilaksanakan keputusan yang diambil, maka perusahaan perlu nih memonitor dan mengevaluasi semua strateginya tadi. Jadi perlu dia pantau bagaimana apakah ini benar-benar terjalankan dengan baik atau tidak, lancar atau tidak, lalu mengevaluasi apakah regulasi yang sudah dibuat, strategi yang sudah dilaksanakan itu bisa mendisiplinkan nasabah tadi atau gimana, atau masih membuat nasabah itu tidak mau membayar tepat waktu dan sebagainya. Oke, baiklah teman-teman. Ini adalah referensi pembuatan PPT saya pada kesempatan kali ini, yaitu saya menggunakan buku Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi edisi revisi yang penulisnya adalah Swisno Yoyo Sudarso yang diterbitkan oleh PT Salemba Emban Patria atau Salemba 4. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.